Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hardin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Pulau Pepegarang, Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya kita harus mengetahui pembelajaran diferensiasi itu apa. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Guru harus mampu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan dukungan kepada siswa yang membutuhkan. Perlu kita ingat bahwa setiap anak adalah keunikan. Mereka mempunyai kelebihan, bahkan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Tugas guru adalah berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada beberapa cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru harus memahami tujuan pembelajaran, merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melaksanakan penilaian berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Contoh kelas yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru menggunakan metode yang berbeda dalam pembelajaran sehingga siswa dapat termotivasi dan memenuhi kebutuhan individu siswa. Kemudian ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid dapat dilaksanakan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui tentang materi yang telah akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antar satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid kita, mengidentifikasi pengetahuan awal mereka, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran di kelas. Kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya dan membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mengidentifikasi pembelajaran berdiferensiasi bisa dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan dari ketiganya. Yang pertama adalah diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum.
Mendiferensiasi konten bisa dilaksanakan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Yang kedua adalah diferensiasi proses, berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Pertanyaan berikutnya adalah, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari? Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi juga, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang diterapkan di sekolah. Demikian tugas koneksi antar materi ini. Semoga terinspirasi dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.